Halo semuanya, selamat datang di podcast edukatif kita hari ini. Jadi, kali ini kita bakal bahas topik seputar peran glikolisis dalam penyakit radang usus IBD dan kanker kolorektal CRC. Mungkin banyak dari kita nih yang mengenal glikolisis itu cuma sebagai jalur metabolisme penghasil energi. Tapi ternyata jalur ini tuh juga punya dampak yang besar dalam berbagai penyakit, termasuk peradangan kronis dan kanker. Untuk membahas ini lebih dalam, aku ditemani teman aku. Jadi aku Syifa dan ada Aurel dan juga ada Nadila yang bakal bahas ini lebih mendalam nih. Oke, halo semuanya, aku Aurel, aku dari mahasiswa jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Jadi, aku bakal jelasin tentang glikolisis ini. Nah, glikolisis ini memang menarik banget karena meskipun kelihatannya sederhana, ternyata itu bisa mempengaruhi banyak sistem dalam tubuh, termasuk sistem imun dan pertumbuhan sel kanker. Nah, dan juga Nadila nih bisa menjelaskan kasus-kasus ini secara langsung. Hai semuanya, aku juga Nadila dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian juga. Nah, senang banget nih bisa ikut diskusi ini. Jadi banyak dengan pasien IBD dan kanker kolorektal itu mengalami perubahan metabolisme dan glikolisis yang ternyata bukan hanya proses biasa, tapi bisa jadi penentu gimana sih penyakit itu berkembang dan bagaimana kita bisa menanganinya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke peran glikolisis dalam penyakit, kita tuh harus paham dulu dasarnya nih. Jadi, glikolisis itu adalah proses pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat di sitoplasma sel. Nah, proses ini tuh menghasilkan 3 hal utama. Yang pertama tuh ada ATP, yang langsung digunakan sebagai energi seluler. Yang kedua tuh ada NADH, yang nantinya bisa digunakan dalam proses respirasi seluler di mitokondria. Dan yang ketiga ada pirufat yang bisa masuk ke siklus Krebs jika oksigen cukup atau diubah menjadi asam laktat kalau kondisinya tuh anaerobik. Nah, Aurel, bisa tuh jelasin lebih detail bagaimana tubuh kita memilih jalur yang akan digunakan setelah glikolisis? Bisa banget. Jadi kalau sel punya cukup oksigen, nanti pirufat bakal masuk ke mitokondria dan mengalami siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif, yang itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi ATP. Tapi kalau oksigennya kurang, misalnya saat olahraga intens atau dalam kondisi hipoksia, pirufat itu bakal diubah menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Ini memungkinkan produksi energi tetap berjalan meskipun kurang efisien dibandingkan jalur aerobik. Nah, dan ini tuh juga jadi beberapa kondisi penyakit. Misalnya tuh dalam kanker dan juga kebanyakan sel itu memilih glikolisis meskipun oksigen tuh masih tersedia. Nah, sebuah fenomena yang disebut dengan efek Warburg itu juga salah satu hal yang terjadi pada pasien kanker. Dan juga sementara itu dalam penyakit radang usus, perubahan metabolisme ini bisa memperburuk peradangan. Menarik banget ya. Jadi bukan cuma soal energi, tapi juga soal bagaimana sel kita tuh beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, baik dalam kondisi normal maupun penyakit. Nah, oke, sekarang kita bakal masuk ke penyakit radang usus atau IBD. Nah, IBD ini tuh adalah penyakit kronis di mana sistem imun menyerang saluran pencernaan kita sendiri. Jadi menyebabkan peradangan yang berkepanjangan. Nah, menariknya lagi, penelitian terbaru tuh menunjukkan bahwa IBD itu berkaitan erat dengan peningkatan glikolisis di dalam sel imun di usus. Nah, ini tuh berarti makrofag dan neutrofil menjadi lebih aktif karena glikolisis menyediakan energi cepat untuk respon imun. Lalu jalur HIF-1 alpha meningkat yang memperkuat peradangan. Lalu yang terakhir, mikrobiota usus itu berubah. Jadi, bakteri baik seperti Firmicutes berkurang dan proteobakteria yang meningkatkan proinflamasi. Nah, Nadila, bisa tuh jelasin bagaimana efek ini dirasakan penderita? Nah, jadi penderita dengan IBD itu biasanya mengalami diare kronis, nyeri perut, dan juga penurunan berat badan. Tapi kalau dilihat dari sisi biokimianya, ada hal yang lebih menarik nih. Yang pertama itu glikolisis itu tinggi dan meningkatkan peradangan karena sel imun itu jadi terlalu aktif. Dan yang kedua itu laktat yang dihasilkan dari glikolisis tadi memperparah kerusakan mukosa usus. Dan yang ketiga yaitu penghalang usus itu melemah, memungkinkan bakteri berbahaya masuk ke dalam tubuh. Nah, dan yang bikin masalah semakin kompleks nih,
tubuh itu nggak bisa kayak gitu aja menghentikan proses glikolisis ini, karena jalur ini itu juga bakal diperluin untuk kelangsungan hidup sel imun. Jadi strategi terapinya ya harus hati-hati supaya nggak sampai mengganggu sistem imun secara keseluruhan. Bener banget tuh Aurel, makanya terapi yang dikembangkan tuh harus menarikkan jalur ini dengan presisi yang cukup tinggi. Nah oke, terakhir kita bakal masuk ke kanker kolorektal atau CRC. Jadi salah satu ciri utama kanker adalah efek Warburg, di mana sel kanker lebih memilih glikolisis padahal ada oksigen. Nah Aurel, kenapa tuh sel kanker lebih milih glikolisis? Nah itu karena glikolisis itu lebih cepat dan juga menghasilkan metabolit yang mendukung pertumbuhan sel kanker. Selain itu juga ada jalur sinyal utama yang mengontrol kenapa sih glikolisis itu bisa lebih cepat. Nah yang pertama itu ada PI3K atau AKT atau mTOR yang bisa meningkatkan aktivitas enzim glikolitik. Nah yang kedua itu ada high IF1 alpha membantu sel kanker bertahan dalam kondisi hipoksia. Dan yang terakhir itu ada CMIC yang mempercepat produksi enzim glikolitik. Dan bukan hanya itu, laktat yang dihasilkan dari glikolisis ini tadi itu juga membuat lingkungan tumor jadi lebih berkembang dan mendukung kanker untuk menekankan respon imun yang seharusnya bisa membasmi sel kanker. Nah, makasih Nadila penjelasannya nih. Jadi karena glikolisis berperan besar dalam IBD dan cancer, para ilmuwan tuh mulai mencari cara untuk menargetkan jalur spesifik ini dalam terapi. Apa tuh strateginya nih Nadila? Nah, strategi yang pertama itu ada inhibitor enzim glikolitik seperti yang menghambat heksokinase atau piruvat kinase. Strategi yang kedua itu ada terapi HIF1 alpha untuk menekankan metabolisme glikolitik di sel kanker. Dan yang ketiga itu ada pendekatan berbasis mikrobiota seperti probiotik dan diet tinggi serat. Ini tuh menarik banget teman-teman, karena kalau kita bisa menargetkan jalur glikolisis dengan tepat, kita itu bisa mengurangi peradangan dalam IBD dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, jadi kita tuh udah melihat bahwa glikolisis itu nggak cuma sekedar jalur metabolisme biasa, tapi juga bisa berperan dalam berbagai penyakit. Setuju. Nah, semoga penelitian ke depan itu bisa menghasilkan terapi yang lebih efektif bagi pasien yang menderita penyakit tersebut. Terima kasih juga untuk para pendengar sudah mendengarkan penjelasan kita. Saya Nadira, Saya Aurel. Dan saya Nadila. kami pamit dulu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Dadah.